Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore A dan Tete serta Sobat Lebsul semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah A dan Tete, hari ini merupakan hari ke-15 di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. A dan Tete yang ada di rumah, Sobat Lebsul semua, bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah, AATT semua hebat. Semoga ibadah puasa kita tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Sobat Lab School yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Pada bulan ini terdapat sebuah peristiwa, yaitu nuzulul Quran, dan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, AATT Sobat Lab School semua, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan peristiwa nuzulul Quran? Sekarang mari kita pelajari bersama ya. Peristiwa nuzulul Quran merupakan sebuah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sejarah turunnya Al-Quran terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ya, pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro, dan pada malam itu, tepatnya malam 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan firman Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kemudian setelah itu peristiwa awal mula turunnya Al-Quran dikabarkan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya Khadijah. Dan istrinya Khadijah percaya dan membenarkan atas risalah yang akan diemban oleh Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul di masa yang akan datang. Nah, ATT, setelah itu Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ataupun bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Atau sebagian meriwayatkan bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Selama itu Al-Quran dapat dikumpulkan menjadi 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Hadirin Sobat Lab School yang dirahmati Allah, Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu yang pertama di Mekah, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, sehingga ayat yang turun disebut dengan surah Makkiyah. Dan yang kedua yaitu di Madinah, ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, sehingga ayat ataupun surat yang turun disebut surah Madaniyah. Jadi AATT, Al-Quran yang sekarang kita baca itu awalnya tidak seperti itu, melainkan dahulu pada awalnya para sahabat menuliskannya Al-Quran pada pelepah kurma, pada batu dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, para sahabat Khulafaur Rasyidin mengumpulkan ayat-ayat tersebut, kemudian disusun menjadi sebuah mushaf yang bisa kita baca sampai sekarang.
Begitu mulianya bulan Ramadan, saking mulianya di bulan Ramadan Allah memberikan Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat turun ke bumi untuk mendoakan setiap hamba yang beribadah dan ibadahnya akan dilipat gandakan. Ada banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan di bulan yang penuh berkah ini, seperti mengisi dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak sedekah, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan yang paling penting yaitu berbuat baik dalam sikap dan perbuatan. Baiklah dan Teteh, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.